Yang perlu saya sampaikan, makanya sudah banyak saya bersaksi di gereja-gereja, puji Tuhan sudah banyak mengundang saya. Jadi inilah yang perlu saya sampaikan, bahwa kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Jadi pada tema kita hari ini, dengan tema kita adalah Raja Damai yang akan datang. Dan pada hari ini, yaitu adalah Minggu Advent pertama, ya, di mana tahun baru seluruh gereja. Advent dari bahasa Latin Adventus, yang artinya Advent adalah kedatangan. Advent adalah artinya kedatangan. Kedatangan itu seperti yang kita inginkan. Banyak orang seperti kita, bosan menanti, bosan menunggu, selalu mengeluh di dalam hidupnya. Sama seperti seorang perempuan mengandung. Pasti ada yang kita nantikan, kan? Selama 9 bulan mengandung, pasti di masa-masa dia mengandung, dia menanti anak yang akan dilahirkan. Apa yang kita rasakan? Coba saya tanya dulu sama Inang dulu, yang mengandung, gimana rasanya? Sakit tidak? Bosan tidak? Jenuh tidak? Jenuh, Inang? Iya, saya pun merasakan. Istri saya juga mengandung dulu, begitu juga. Masa jenuh, permintaan banyak, pengen makan ini, pengen makan itu. Jam 2 malam nanti, tolong dulu ya, belikan dulu es. Di mana cari jual es? Minta es yang harga 1.000 pula. Nah itu pula, di mana mau cari jam 2 malam? Nah, jadi itulah. Tetapi seorang ibu ataupun seorang perempuan memiliki penantian yang begitu sangat luar biasa. Dia rela berkorban, dia rela menunggu sampai dengan dia melahirkan. Dan setelah dia melahirkan, dia merasa berbahagia. Karena apa yang dia inginkan, apa yang dia nantikan telah hadir ke dunia. Begitulah dengan jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan. Jangan pernah menanti kebaikan Tuhan. Jangan pernah bosan untuk menunggu kehadiran Tuhan. Karena Raja Damai akan segera datang. Akan datang. Inilah yang menjadi pergumulan seluruh jemaat Tuhan. Gak pernah Tuhan menolongku, gak pernah Tuhan menjawab doaku. Itu bukan salah Tuhan, tetapi salah kita. Coba dulu kita renungi di dalam hati kita, apa yang belum masih betul-betul dijawab Tuhan. Intinya adalah mengira engkau gak perlu membuat makanan yang enak untuk memanggil Tuhan. Engkau gak perlu mengundang Tuhan melalui Facebook. Engkau gak perlu mengundang Tuhan dengan memanggil semua orang. Tetapi pada intinya adalah engkau hanya melipat tanganmu dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Itu saja intinya dalam hidup. Jangan lupa untuk jenuh untuk berdoa. Amin. Doa itulah cara kita untuk berbicara dengan Tuhan. Karena saya sudah mengalami, saya mengikut Tuhan, saya sampai memikul salib. Bukan segampang, seenak ini saya bisa berkhotbah di depan, tidak. Keluarga, saudara saya menghina saya. Engkau tidak panggil lagi saudara. Udah gila kau, bodoh, goblok semua. Tetapi itu pilihan saya. Yang menentukan hidup saya, menentukan keselamatan saya adalah diri saya sendiri. Siapa yang saya pilih? Jadi amangin yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita cari dulu, tanya dulu di dalam dunia ini. Saya tanya dulu, apa yang kita cari dalam dunia ini? Awalnya? Iya, keselamatan. Setiap orang yang hidup di dunia ini pasti akan mencari keselamatan. Amin. Iya, gak ada yang lain. Keselamatan. Bagaimana engkau ingin selamat? Bagaimana engkau ingin hidup kekal? Itu ada pada dirimu sendiri. Kita harus menjalankan dan perintah Tuhan atau firman Tuhan. Bagi orang yang percaya, dia tidak akan memiliki hati diri dengki, kesombongan, suka melawan, saling menggoda orang, saling menjelek-jelekkan, walaupun dimanapun, di dalam gereja, di dalam bertetangga. Itulah kalau orang yang percaya akan Tuhan, dia tidak akan melakukan itu. Karena kebanyakan orang hanya bergereja, hanya percaya kepada Tuhan, tetapi
dia tidak melakukan apa perintah Tuhan. Itulah yang salah. Banyak orang gereja-gereja lah, mau kau kasih seluruh hartamu amanginan ke dalam gereja, mau kau kasih pun badanmu, mau kau potong-potong, mau kau bakar, kau persembahkan kepada Tuhan, kalau tidak ada kasih di hatimu, Tuhan tidak terima. Amin. Iya, kasih itulah yang paling terpenting di dalam kehidupan ini. Kasih itulah tak akan pernah ada pudarnya. Saya mengalami kasih Tuhan itu begitu sangat luar biasa. Jadi saya sedikit dulu bersaksi bagaimana saya bisa mengikut Tuhan Yesus, bagaimana saya bisa memuji Tuhan. Mungkin latar belakang saya mungkin kurang baik pada dahulu. Mungkin bisa ditanya dengan istri saya yang begitu setia. Mungkin inilah pilihan Tuhan. Istri saya begitu sungguh sangat luar biasa, setia. Walau bagaimana kelakuan saya, seburuk apa saya, dia selalu setia. Dia bersabar, dia berdoa kepada Tuhan. Dulu saya waktu menikah, kami Muslim. Saya ajak dia ke Muslim. Setelah berjalan 6 tahun ya, 6 tahun kami masih Islam. Saya merasa berdosa. Saya tidak pernah mengajarkan apa itu tentang agama tetangga. Tahu agama tetangga kan? Dan saya pun tidak mengerti apa ajaran agama Islam itu. Saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah hidup senang-senang, hidup apa yang saya inginkan pasti dapat. Itu yang saya pikirkan. Saya tidak pikirkan tentang kehidupan ini. Bagaimana ujungnya kehidupan ini? Saya pecandu narkoba, habis-habisan mendatangi istri saya. Kalau saya sering menceritakan ini, saya akan merasa saya ingin menangis. Betapa dalamnya dosa saya dulu. Pecandu, gak bisa tanpa kena. Dan pada saat hari itu, saya diuji oleh Tuhan. Saya sakit, saya rasakan itu. Tetapi pada waktu saya sakit itu, tidak ada yang menolong saya. Satupun saudara saya, orang tua saya, abang-abang saya, tidak ada yang menolong saya. Semua merasa jauh. Kalau banyak uang saya dulu mungkin sehatnya kau, ditelepon sehat. Tetapi ketika kita sudah jatuh di bawah, ketika sudah dipijak-pijak, tidak ada. Begitulah sifat manusia. Kalau dia sudah memiliki, kalau dia sudah punya, gak ingat dia siapa dirinya. Itu supaya kita jangan sesak menghina. Saya berkata seperti itu bukan saya merasa hebat. Saya pun orang berdosa. Saya pun belajar, masih belajar saya. Ketika Tuhan memanggil saya, disitulah hari tamat riwayat saya ketika Tuhan memanggil saya. Jadi pada kesempatan itu menghina, ketika saya sudah jatuh, saya sudah tidak berdaya lagi. Apa yang saya dengar dari mulut istri saya ketika saya sudah pasrah? Mungkin saya sudah menitip pesan kepada istri saya, karena saya tidak salahkan. Kalau orang sudah sakit parah, saya tidak salahkan dia bunuh diri. Iya, saya tidak salahkan. Karena begitu sakit yang dia rasakan, makanya manusia yang bersakit parah itu mau dia bunuh diri. Daripada mengalami rasa sakit, mengalami ini, pasrah, saya sudah pasrah. Tetapi yang saya dengar dari mulut istri saya adalah Tuhan Yesus sembuhkan suami saya. Posisi saya dulu di situ masih Islam. Kenapa dia membilang Tuhan Yesus sembuhkan suami saya? Saya mendengar suara Tuhan Yesus, saya kok bisa bernapas lega, merasa macam terbang, macam terbang amangina, begitulah. Jadi pada kesempatan itu saya selalu terngiang-ngiang, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Setiap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kok semakin saya sembuh, kok semakin saya sehat. Seperti itu. Obat saya hanya Tuhan Yesus. Kalau saya sakit, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu saja doa saya. Lama-kelamaan, waktu itu saya masih kerja di Minas dulu, bawa mobil, kerja di PM Sawit. Jadi pada kesempatan itu saya tinggalkanlah kerjaan itu. Saya pindah ke Pekanbaru, saya kerja di PT. Sekarang saya memanen sawit. Biarlah saya capek-capek, keluar keringat,
tapi bisa saya berkumpul dengan keluarga saya bisa bersama-sama dengan istri saya, berkelahi bersama, main tumbuk bersama. Itu. Karena dalam keluarga biasanya suami istri yang mengenang ada selisih paham. Karena itulah bunga-bunga dalam rumah tangga. Luar biasa. Semenjak saya 3 bulan di GPP Sawi Unggul, dulu gereja GPP ini baru buka dulu Inang. Waktu saya ke situ belum ada gereja. Ada gereja tapi gereja Alkumene. Nah, jadi pada kesempatan itu bukalah GPP di situ, buka GPP di situ. Ketepatan waktu itu ada tetangga saya Manggana Pitupulu, dia Sintua juga di sana. Pertanian lah di rumahnya. Mereka dengar nyanyi lagu puji-pujian Tuhan kan. Saya dengar situ, ikut Yesus dodong aku. Itulah yang saya dengar waktu itu. Kenapa darah saya mendidih, langsung mendidih. Kok hidup, kok bersuka cita. Pada saat itu juga saya katakan sama istri saya, Mak, kita masuk Kristen aja lah, kita mengikut Tuhan Yesus aja. Dia menangis. Saya nggak mau, jangan kau permainkan agama itu. Nah, sudah kau bawa saya menjadi Islam tapi nggak kau ajari saya. Tetapi di dalam hati saya menguatkan bahwa memang saya harus mengikut Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, saya nggak hiraukan apa kata istri saya. Saya langsung pergi ke tempat Sintua. Amang, saya mau jadi Kristen, gimana caranya? Itu dia harus dibaptis katanya. Dibaptis. Kapan bisa? Terus di calling pendeta katanya belum bisa, nggak segampang itu, harus belajar dulu 3 bulan katanya. 3 bulan belajar. Ya saya belajar 3 bulan. Patamiangan nggak pernah tinggal, gereja nggak pernah tinggal. Belum saya Islam, saya sudah berdoa di Pertaniangan. Karena kalau Pertaniangan kalau ama jarangnya datang, takut bikin doa. Masanya di sini juga itu, apa? Nah, iya. Jadi saya dulu sendiri ama, setiap pertanyaan saya bikin doa. Saya belum menjadi orang Kristen, belum, tapi saya terus bikin doa. Jadi inilah, ngapain kita takut bikin doa? Malu. Karena orang berdoa itu tutup mata semua, nggak ada yang mengejek. Doa itu nggak perlu panjang-panjang, nggak perlu belok-belok ke sana belok sini. Tuhan berkati kami saja, amin. Sudah cukup. Itulah awal mulanya kita berdoa. Jadi ngapain kita takut berdoa? Nah, itulah dulu salahnya. Jadi bukan cuma tempat kami saja, di sini masa juga gitu ya. Kalau pertanyaan, kadang saya bilang, itu dia doa kamu sudah, jangan dong. Lebih mobile sudah. Kadang saya sindir gitu kadang-kadang. Iya. Tetapi itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Gak segampang yang kita pikirkan. Mulu-mulu yang kau bihalak Kristus sudah, puji Tuhan. Kalau bisa, karena itulah pesan Tuhan kepada sebelum dia terangkat ke surga, itulah adalah pesan Tuhan. Pergilah, jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itulah adalah pesan Tuhan. Jadi itulah yang saya sampaikan. Gak perlu banyak-banyak. 1 orang saja pun kau sadarkan mengikut Tuhan, bahwa kau akan mendapatkan upah di surga. Itu saja. Anak kita didik, suami kita didik, ajak memuji Tuhan. Itulah pada intinya manusia itu supaya bisa menjadi pengikut Tuhan. Jalankan perintah Tuhan, ajak pesan Tuhan itu kepada kita. Jadi amang ini yang terkasih. Jadi tetangga saya pun di sana orang Islam. Tetangga saya Islam semua, cuma saya orang Kristen di situ. Dulu saya Islam. Diolok-olok saya dulu sama tetangga, teman-teman saya. Diolok-olok, dimalu-malukan saya, dimalu-malui saya di mana jumpa. Tengoklah orang kafir. Tengoklah orang kafir. Di mana muka saya pada saat hari itu? Tetapi saya tetap berdoa, Tuhan kuatkan saya. Bahkan manajer mandor 1 asisten diketawai saya, bodoh kali kau, pauk kau katanya. Itu di depan saya, di depan banyak orang berkata seperti itu. Tetapi mungkin itulah risiko yang harus saya alami, itulah risiko yang harus saya pikul amangina. Tetapi itu nggak berlangsung lama, hanya sebentar saja. Sebentar saja, nggak ada 1 bulan atau 2 bulan. Ya biar begitu pun saya nggak merasa
Saya membenci dia? Tidak. Saya tidak melawan dia? Tidak. Saya senyum, saya sapa. Karena ada cerita seperti ini Amang Ina. Jadi ini sama-sama tetangga. Tapi sama-sama tetangga, gak pernah aku orang ini. Yang satu pekerjaannya sebagai pemburu, yang satu lagi peternak domba. Jadi yang dua ini gak pernah akur. Mereka seperti inilah, dibikin pagar. Kenapa? Kalau pulang berburu nanti si pemburu ini dia rantai, dia kadang lupa merantai anjingnya, kadang lompat pagar, dihajar nanti domba ini. Jadi si punya domba ini marah, dia jumpai dia, tolonglah, kau jaga dong anjingmu, ikat rantai supaya jangan memakan dombaku. Jadi yang si pemburu ini pun tidak mau terima, urusanmu itu, kalau kau memang apa kandang dombamu seperti itu. Jadi berdebatlah, gak terimalah si peternak domba. Dia pergi kantor polisi, dia katakan seperti ini, Pak, saya mau lapor Pak, sudah sering kali domba saya digigit sama anjing si pemburu itu, katanya. Jadi apalah kata polisi ini? Polisi ini pun sudah dewasa, berbesar hati. Bisanya aku paksa biar dirantai dia anjing itu. Tetapi apakah itu menyelesaikan masalah kalian? Katanya. Terdiam si peternak domba, betul tidak? Iya, kalau dirantai pun dipaksa anjingnya, pasti perdebatan antara mereka tidak akan pernah selesai, pasti panjang. Beginilah kata polisi itu, kau kasihlah 2 anak domba kepada anaknya, itulah caramu supaya kalian berdamai, tidak ada sakit hati. Dia berpikir, oh betul juga. Setiba dia pulang dari kantor polisi, dia pergi ke rumah, dia panggil anak si pemburu tadi, kasih anak domba yang kecil 2. Tentu anaknya senang kali kan, senang. Jadi setelah udah dikasih dombanya ini kepada anaknya, jadi si pemburu ini pun berpikir, kalau dimakan anjingku nanti domba ini, mati anakku akan nangis. Jadi dia pun merasa bahwa dia sudah merantai anjingnya, jadi nggak bebas lagi. Jadi tidak perlu lagi dengan cara kekerasan, dengan cara hujat-hujatan, tidak. Jadi itulah yang saya jalankan di dalam bertetangga saya. Itulah yang saya jalankan. Apapun kata mereka, mau dibilang saya cemana pun, saya tidak peduli. Saya tetap merasa iya. Karena itulah ajaran Tuhan yang sesungguhnya. Kasihilah musuhmu. Betul tidak Amang Ina? Iya, itu adalah perintah Tuhan. Jika ada bajumu 2, berikan 1 yang membutuhkan. Iya. Jadi pada hari ini kedatangan Raja Damai yang akan datang, dia seperti tunas. Tunas itu adalah pengharapan, kebaikan. Itu yang diharapkan Tuhan kepada kita, supaya di hari kedatangan nanti kita harus memiliki tunas ini. Tunas pengharapan tadi, tunas pengasih. Karena Tuhan pun tidak akan membiarkan orang-orang yang tertindas. Inilah yang sangat Tuhan benci, karena kebaikan itu telah diperkosa. Itulah yang tidak Tuhan inginkan, makanya dia datang. Sampai dikatakan Tuhan, kayak mananya bisa singa sama lembu bisa berteman. Percaya tidak? Itulah disampaikan Yesaya, ketika hari Tuhan datang, bahkan ini akan terjadi. Domba bisa sama singa saling berguling-guling, bisa makan. Macan tutul pun bisa dengan kambing, bisa mereka berguling-guling, bisa bercanda-canda. Tetapi pada saat ini, Yesaya mengatakan itu kepada hewan ataupun kepada binatang, maaf dulu agak abang, tergantung dengan kita, jemaat Tuhan ataupun manusia yang memiliki akal yang sempurna. Apakah kita sudah melakukan itu kepada sesama kita? Sudah, Amang Ina? Sudah kita lakukan? Itulah yang sepantasnya ingin saya katakan. Harus bisa kita ubah. Ubah dulu kehidupan kita. Jangan engkau merasa
kayak gini aja nih aku, nggak ada gunanya hidup. Masa hari terus habis-habis somon hidup, lalu tuh pesta, lalu tuh gereja, malerong lah habis di somon hidup pengeluh. Syukurilah amanginan apa yang ada. Kata bersyukur inilah yang sangat berat, yang sangat susah manusia jalankan di kehidupan sehari-hari. Ya, saya jujur amanginan, secangkul tanah pun saya tidak punya, sesendok saja pun tanah saya tidak punya, tapi saya bersuka cita, saya bersyukur kepada Tuhan. Gak pernah saya kekurangan, karena saya tahu diri dan tahu batas. Intinya hidup seperti itu, tahu diri dan tahu batas. Kalau kau tidak tahu diri, pasti engkau akan hancur. Tak pernah Tuhan mengajarkan kita kehancuran. Tak pernah Tuhan Yesus membuat kita susah diri kita sendiri, karena Dia tidak tahu, tak tahu batasan kita, tak tahu di mana tempat kita duduk, tempat kita diri. Inilah yang membuat manusia selalu jauh daripada Tuhan. Kekecewaan yang ada datangnya. Makanya saya katakan, jangan pernah berharap kepada manusia, karena manusia sangat mengecewakan. Amin. Tapi percaya kepada Tuhan, tak pernah Tuhan mengecewakanmu. Tak pernah Tuhan mengecewakanmu. Mungkin saya tambah 5 menit lagi waktu saya. Sekali-sekali saya berkhotbah di sini ya, Mang ya, tidak apa-apa ya. Nah. Jadi pada saat hari itu juga amanginan, saya ingin berkata sedikit lagi. Setelah saya dibaptis, setelah 3 bulan saya belajar, saya menjadi jemaat Tuhan selama 3 bulan. Saya minta apa peraturannya, pertanggungjawaban saya sebagai jemaat Tuhan, ini seperti ini saya lakukan. Dan 3 bulan saya menjadi jemaat Tuhan, saya langsung disuruh jemaat sebetulnya. Jadi sintua sajalah Amang, jadi sintua leh sintua. Saya tidak mau. Pendeta pun menolak sebetulnya. Pendeta pun menolak kan, belum bisa berdebat. Nah, jemaat bilang kalau tidak Amang ini menjadi sintua, kami pun tidak mau bergereja. Nah, itu pula dibikin perdebatan. Saya tidak bohong Amanginan. Iya, saya tidak bohong. Ada sintu buruh Pasar Ibu, dia berkeras sekali, harus Amang ini jadi sintua. Saya tidak mau lagi yang lain katanya. Nah, dukungan, saya maju ke depan, saya jadi learning. Saya jadi learning gak lama, cuma 1 bulan Amanginan. 1 bulan. Lucu tidak? Lucu. Itulah keadaan kalau kita sudah dipilih Tuhan. Jadi rencana Tuhan itu sungguh baik kepada saya, sungguh baik. Gak tahu saya minta membaca agenda saya bahasa Batak agak susah, gini. Tetapi saya lakukan perlahan. Saya minta agenda ke rumah, saya belajar sampai jam 2 malam. Kadang saya bilang, udah gila nya kau katanya. Udah gila saya. Saya tidak peduli, saya belajar baca agenda, saya belajar berkhotbah. Ketika pada malam itu pun saya bisa mendapatkan Roh Kudus, itulah. Jadi Roh Kudus inilah yang memimpin saya. Roh Kudus inilah yang membuat saya bisa berani untuk menyampaikan firman Tuhan, berani untuk mengatakan apa sebetulnya kehendak Tuhan itu. Itulah yang saya alami. Saya kedatangan Roh Kudus. Pada saat malam hari itu saya menangis. Saya menyesali segala perbuatan saya, bahwa Tuhan tetap ubah hidup saya, ubah pribadi baik saya, supaya saya bisa menjadi pelayan Tuhan yang terbaik. Karena sebagai pelayan Tuhan itu Amanginan gak enak, hina, sampai menangis istri saya dengan jemaat. Sumpah demi Tuhan, hina. Sampai istri saya menyerah, udahlah Pak, cabut aja lah kita. Makin dihina kita semakin sejauh ini. Saya katakan, Tuhan sudah bawa saya sejauh ini. Jadi maksudmu, saya mau meninggalkan Tuhan sampai titik darah penghabisan. Mau gimana pun diberikan Tuhan, saya mau cobaan begitu berat, mau sakit saya, mau tidak makan saya tidak peduli. Saya tetap bertahan dengan keinginan saya mau mengikut Tuhan. Puji Tuhan, sampai saat ini saya bertahan. Saya sekak jemaat GBB saya unggul. Saya akan meninggalkan gereja ini. Kalau nggak ada malam minggu, untuk apa dilayani? Betul Amanginan. Lebih parah lagi, GBB saya unggul. Mau sebulan Amanginan saya cerita ini.
Cuma si tua yang gereja, bayangkan. Sakit tidak? Sakit. Begitu juga setabi tua ke si tua, soalnya di tong pemuluh Isa. Malas tong berminggu. Ya saya selalu sering, saya meragenda, saya baca tinting, saya bawa pujian, saya marjamita. Itu sudah saya alami. Saya tidak berkata itu sudah saya alami sering. Apa yang saya harapkan? Apa saya dapat duit? Apa saya dapat gaji? Enggak. Karena saya tahu, kalau kau ingin mendapat kebahagiaan, kalau kau ingin mendapat upah di surga, kau harus melayani Tuhan. Itulah pesan Tuhan. Tidak ada yang saya harapkan namanya untuk kemewahan, kebahagiaan, tidak ada. Sekali saya sudah menerima Tuhan, saya ingin selalu menerima Tuhan. Amin. Amin. Kalau saya mau, itu abang saya di kilometer 28, kalau kenal di samping rumah Toke Cantik Manis, itu abang kandung saya. Nah, kalau bisa, kalau mungkin ada yang kenal, ada. Nah, itu tanya dulu, iya, adik, iya. Nah, itu abang saya. Itulah anak kedua, saya anak paling kecil. Itulah abang kandung saya tidak bohong. Pernahnya dulu Amang Inang tahun 2014 sampai 2015 saya kerja di sini dulu. Nah, Inang ini agak-agak kenal juga nih Amang Sitorus pun agak kenal juga nih saya. Nah, sering tuh saya angkat sawi di sini, tapi dulu 8 tahun yang lalu, udah lama. Iya. Tetapi tiba saat ini saya sudah bergumul dengan Tuhan. Semua keinginan saya, semua doa saya dijawab oleh Tuhan. Keluarga saya mendukung saya sekarang, Amang Inang. Didukung saya. Tak ada lagi kata-kata menghina, gak ada lagi kata-kata apa. Karena apa? Saya melakukan dengan penuh kasih. Pesta orang itu gak diundang, saya datang. Apa rupanya? Sakit emak saya gak dikabari, saya tahu, saya datang. Itulah cara saya untuk mengembalikan kepercayaan itu kepada saya. Bahkan mama saya pun sekarang kalau dia sakit, mama saya sudah tua, udah umur 72 tahun. Nah, di telepon saya, doakan dulu mama dulu katanya. Ya, kalau saya doakan mama saya kayaknya rasanya damai kata dia. Itu kesaksian dari ibu saya, seorang muslim. Itulah kesaksian ibu saya. Karena saya merasa, bah, memakut dah bah, tunggu doa mau bagi tamen ni Tuhan Yesus Kristus sama aku dosa bata. Iya Amang Inang. Lucu kadang, lucu, merasa bangga, merasa apa ya, percaya tidak percaya. Itulah kuasa Tuhan itu. Dia bisa mengubah segalanya. Karena kata Tuhan kepada kita seperti baga-baga sompong tendusa tadi, mahamu akan laluja jalana sorak. Pasonang penang, datanglah kau yang letih lesu. Datanglah kepadaku, bahwa aku akan beri kau kelegaan dan kebahagiaan. Itulah adalah perintah Tuhan. Itu benar, betul, tidak ada kebohongan di situ, Amang Inang. Jangan kau merasa kau gak punya, jangan merasa kau miskin, tidak. Karena Lukas 6 dikatakan ayat 20, berbahagialah kau yang miskin, karena kau yang punya kerajaan surga. Itulah membuat saya bertahan pada saat hari ini. Berbahagialah kau yang miskin, karena saya sudah punya kerajaan surga. Untuk apa saya cari lagi kebahagiaan di dunia ini, pada surga sudah menanti depan saya. Amin. Amin. Iya. Berbahagialah kau yang gak lapar, karena kau akan dikenyangkan. Pasti dikenyangkan Tuhan, tidak ada kata bohong. Pasti dikenyangkan Tuhan. Berbahagia. Amang Inang yang terkasih dalam nama Tuhan, posea mahamu di debatan dan adong hata gabus bisi dan adong hatana maksudnya kata-kata kemunafikan tidak ada. Percayalah, jangan pernah meninggalkan ibadah mumpung masih sehat kita beribadah kepada Tuhan. Kalau jauh sakit kau nanti, Amang Tuhan cintai. Kalau kau sudah senang, sudah bahagia, kau sudah memiliki apa yang kau inginkan, apa kau ingat kepada Tuhan? Saya tidak bangga dengan kekayaanmu, saya tidak bangga apa yang kau miliki. Itu saja pada diri, saya tidak bangga. Sudah kaya pun kau sudah memiliki, pun kau ada 50 hektar ladangmu, apa kau sudah membantu orang yang susah? Apa kau sudah menolong orang yang tidak mampu? Itu yang Tuhan inginkan.
Sesama jemaat satu hati, satu pikiran. Itu yang Tuhan inginkan, tidak yang lain. Tidak butuh dia apamu, tidak butuh dia uangmu, tidak butuh dia hartamu. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, memang yang terkasih dalam nama Tuhan. Gak ada lagi yang saya nantikan. Yang saya nantikan pada saat ini sampai dengan akhir hidup saya, ketika Tuhan menjemput saya. Sudah siap untuk dijemput Tuhan? Sudah. Tanya dulu, udah siap? Sudah. Bulu bulunya sabar mau Tuhan. Geleng do beda darat sifata. Kita gak bisa ngomong begitu. Kalau saya sudah siap, apapun resikonya saya sudah siap. Untuk apa lagi lama-lama saya semakin menambah dosa lagi di dunia ini? Iya, lebih enak. Lebih enak. Lebih enak dipanggil oleh Tuhan. Siap, harus siap. Sebagai yang percaya kepada Tuhan, dia menanti kedatangan Tuhan. Itulah yang dinantikan bagi orang yang percaya bahwa Raja Damai akan datang. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang percaya. Tetapi kalau orang tidak percaya, dia nggak mau dia menunggu kedatangan Tuhan. Siapa sih Tuhan itu? Siapakah dia? Jadi omongin kasih dalam nama Tuhan. Inilah pesan saya sebelum saya tutup ibadah kita ini. Jangan pernah merasa mengeluh dalam kehidupanmu. Serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan kehidupan kita ini. Karena sumber hikmat, sumber dari kekuasaan segalanya daripada Tuhan. Tuhan yang berkuasa. Lomo-lomo ni debata itu tuh hita. Agina mahua pehita di debata ikom marlas niroha do hita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kami telah menunggu Raja Damai akan segera datang dan turun ke bumi ini. Kami percaya itu Tuhan, karena kami orang yang percaya. Kami tahu bahwa Engkau akan datang dan akan menolong kami. Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan pada hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh GPP di Indonesia ini, mulai dari kantor pusat sampai dengan keseluruhannya. Khususnya juga Tuhan, buat gereja GBP Agape kilometer 28 Tasikseraya. Kami berdoa juga Tuhan, mulai dari pendeta, guru huria, situa jemaat, naposo juga anak sekolah minggu. Diberkatilah Tuhan, diberkati segala usaha mereka, diberkati pekerjaan tangan mereka, dan juga buat naposo juga Tuhan diberkati. Apabila mereka sedang sekolah juga Tuhan, berikan kepandaian, kepintaran kepada mereka, supaya mereka bisa menerima pelajaran dari Bapak dan Ibu guru mereka. Buat anak sekolah minggu juga Tuhan, diberkati juga mereka. Semoga mereka lebih giat lagi memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih juga Tuhan, buat hari ini juga yang sedang berulang tahun, kami mohon kepada Tuhan, diberkati juga Tuhan. Buat hari ini yang sedang berulang tahun juga, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan, takut orang tua, dan berbakti buat Tuhan dan juga buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Segala dosa kami Tuhan, Engkau ampuni, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.